Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang simple, cocok banget untuk Flavis kalau lagi pengen masakan yang buru-buru, tapi enak dan juga bergizi. Di sini kita siapkan dulu labu, kita mau pakai labu siam Flavis. Ini mau kita potong-potong, udah dipotong-potong aja, nggak usah diremet pakai garam. Begini aja udah cukup, potongnya panjang-panjang. Kalau sudah dipotong panjang-panjang, ini nanti mau kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai buncis. Untuk buncisnya di sini bagian atas itu sudah dibuang ya. Terus kita potong-potong. Di sini aku potong-potongnya mau tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tempe Flavis. Dan tempenya mau kita potong-potong juga. Potong-potongnya kecil-kecil aja. Boleh kecil-kecil panjang-panjang ataupun mau kecil-kecil kotak-kotak ya boleh. Saya Flavis di rumah aja nanti. Kalau sudah dipotong-potong, ini juga mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan lainnya. Tadi sayuran udah, tempenya udah. Terus ini mau tak tambahin udang Flavis. Jadi ini masakannya komplit banget. Semua tuh jadi satu, rasanya enak banget. Ini udangnya sudah dibersihkan dan punggungnya juga sudah dibuang kotorannya ya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple seadanya aja di rumah. Kita pakai cabai, bawang, brambang. Untuk cabenya di sini aku mau pakai cabai rawit karena mau pedes Flavis. Anak-anak di rumah tuh juga pada suka pedes. Jadi aku sering banget bikin masakan yang ada lombok rawitnya. Tambahkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini cukup kita potong-potong, nggak perlu kita ulek-ulek. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi ya. Kalau sudah wangi, baru masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk, kemudian masukkan tempenya. Kita masak dulu tempenya sampai nanti tempenya mateng. Warnanya sudah agak kecoklatan-coklatan gitu Flavis. Nah seperti ini, tempenya sudah mateng. Sekarang kita masukkan udangnya. Kita gongsong-gongsong udangnya, biarkan nanti sampai mateng juga. Nah ini mau kita campur ratakan aja. Kalau sudah baru kita masukin sayurannya, buncis dan juga wortelnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula. Ini gulanya pakai gula Jawa Flavis, rasanya lebih enak. Garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi air. Aduk-aduk lagi. Nah ini kita masak sampai mateng. Nanti tekstur kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau sampai empuk banget boleh, ataupun mau krius-krius kayak Flavi kasih hari ini masaknya ya boleh. Nah aku masaknya seperti ini aja Flavis, jadi warnanya masih cantik banget. Terus sayurannya juga masih krius-krius. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Dimana pakai nasi untuk lauk makan siang, sarapan ataupun makan malam. Udah nggak perlu lauk lain lagi karena sudah jadi satu semua di sini Flavis. Jadi praktis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan bandeng acar yang enak banget. Kita siapkan dulu ikan bandengnya. Tadi aku potong jadi 2 bagian karena ukurannya nggak terlalu besar, jadi tak potong jadi 2 bagian aja. Terus ini mau kita marinasi dulu pakai garam dan juga air lemon. Boleh pakai sedikit air asam jawa ataupun jeruk nipis ya nggak apa-apa. Sambil menunggu dimarinasi kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai timun ya. Ini timunnya kita belah dulu. Terus ini mau kita buang isinya. Kita kerok aja kayak gini Flavis. Kalau sudah nih bijinya atau isinya mau kita buang. Nah ini mau kita potong-potong, potong-potongnya manjang aja boleh, ataupun mau kotak-kotak ya boleh. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Terus kita tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya
Ini kita potongnya gede-gede aja sih, mau dibelah jadi 2 bagian aja. Sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai lombok merah keriting, terus tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Flavis harus agak hati-hati kalau goreng ikan bandeng itu sukanya meletup-meletup Flavis. Jadi minyaknya boleh taburin tepung kalau misalnya mau untuk mengurangi meletup-meletupnya. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisanya. Nah, gorengnya juga sama seperti tadi ya, kita masukkan ke dalam minyak. Nah, kemudian kita goreng sampai nanti matang, jangan lupa dibalik. Jadi kalau goreng ikan kayak gini cuma sekali balik aja Flavis. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Terus kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan itu sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam, gula. Mas Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan masukkan timun dan juga bawang merahnya. Kalau sudah, kita masukkan ikannya juga ya. Nah, ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal dibolak-balik sebentar, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, ini mau kita angkat. Wah, ini aromanya udah wangi banget Flavis. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Senajan ikan bandeng itu durinya banyak Flavis, tapi rasanya itu enak, gurih gitu, manis gitu rasa ikannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan tahu wali yang enak banget. Kebetulan ini lagi pengen maem yang gurih-gurih Flavis. Aku bikin aja tahu wali saja. Ini mirip tahu bakso, cuma diwali aja. Nah, ini aku pakainya tahunya tahu kopong ya. Terus aku beli juga ukurannya kecil, jadi nanti gak kegedean gitu. Kalau sudah dibalik-balik semuanya, kita siapkan bahan isiannya. Di sini kita mau pakai daging ayam filet, terus kita tambahkan juga bawang putih. Nah, ini mau kita giling dulu sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, kita buka dulu, terus kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Kita pakai tepung terigu dan juga tepung tapioka ya. Tambahkan garam, gula, dan juga kaldu ayam bubuk. Tambahkan air, terus mau kita giling-giling lagi. Nah, ini sudah selesai kita giling. Ini nanti hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah lembut banget dan juga sudah pulen banget adonannya. Sekarang kita mau ambil tahunya satu-satu kayak gini, terus kita masukin adonannya. Nah, kita akan ambil satu-satu kayak gini ya, dan kita akan isi semuanya sampai nanti adonannya habis. Kemudian kalau sudah selesai kita isi semuanya, baru kita mau goreng. Nah, ini kita siapkan dulu minyak yang agak banyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan tahu yang sudah kita isi tadi pakai adonan. Nah, ini mau kita goreng sampai nanti mateng. Apinya jangan besar-besar banget ya, supaya nanti mateng banget sampai dalam, terus luarnya nggak gosong. Dan ini harus sering dibalik biar nanti matangnya merata. Nanti kalau misalnya warnanya sudah agak coklat-coklat kayak gini Flavis, itu tandanya sudah mateng. Dan ini juga sudah mulai melembung kayak gini. Hasilnya cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Jangan lupa harus sering dibalik supaya nanti matangnya itu lebih merata.
Kalau sudah mateng ini mau kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk cemilan pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Atau misalnya Flavis mau bikin snack box, ini juga cocok banget untuk isiannya Flavis. Ini nam kita pakai lombok rawit untuk ceplusan, saus tomat, saus sambal juga enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rawon yang enak banget. Biasanya kalau kita bikin rawon, dagingnya itu cara yang ada sandung lamurnya gitu Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih gurih. Nah ini mau kita potong-potong, potong-potongnya kecil-kecil aja biar nanti lebih cepat empuk. Nah nanti kalau sudah dipotong-potong, kita mau rebus, boleh rebusnya pakai panci biasa, atau kalau misalnya Flavis mau lebih cepat empuk ya boleh pakai presto. Nah ini udah aku siapkan air mendidih, kemudian ini mau kita masukkan dagingnya. Nah biasanya kalau kita ngerebus daging itu suka ada kayak busa-busanya gini Flavis. Nah ini mau kita buang aja biar nanti kuahnya itu lebih seger gitu. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, biarkan nanti dagingnya empuk ya. Kita siapkan bumbunya. Sini kita pakai keluak, bawang putih, kemiri, kunir. Kita tambahkan juga ada cabai merah keriting sedikit aja, dan juga ada bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita angkat. Terus kita mau tengok dulu dagingnya. Ini dagingnya tadi sudah tak rebus dan dagingnya juga sudah empuk. Airnya juga sudah asat ya, agak asat maksudnya. Nah ini mau kita tambahin lagi airnya. Nanti kita biarkan dulu, kita gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan bumbunya. Kita tumis-tumis. Nah ini untuk tumis bumbunya memang agak lama Flavis supaya nanti nggak bau langu dan tanek dan enak banget. Kalau sudah wangi seperti ini, sekarang kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Ada serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga ada asam jawa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke dalam rebusan daging. Kita aduk-aduk, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak lagi pakai api kecil biar nanti bumbunya benar-benar resep banget dan kuahnya juga udah enak banget. Kalau sudah kita siap sajikan di meja makan. Ini mau kita tambahin juga ada toge. Nanti rasanya lebih enak kalau rawon tuh makanya pakai toge kayak gini Flavis. Nah ini sudah tak siapin nasi juga. Nih kita taburin togenya di atasnya seperti ini. Misalnya Flavis mau tambahkan sambal terasi ya boleh, atau sambal rebus itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep perkedel kornet yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu kentangnya, kita potong-potong. Kita juga siapkan kornet. Kalau sudah ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Jangan lupa sesekali diaduk biar matangnya merata. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kecoklatan dan sudah empuk dan sudah mateng seperti ini mau kita angkat, terus kita sisihkan ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita goreng dulu biar nanti wangi. Ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Kalau sudah matang ini mau kita angkat. Nah ini mau kita ulek dulu bumbunya, tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena kornet itu kan nanti sudah gurih. Jadi nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah gurih dan enak. Kalau sudah halus ini kita mau haluskan kentangnya, kita campur aja sama bumbunya sekalian seperti ini. Nah, nanti untuk teksturnya boleh yang halus ataupun nanti mau agak sedikit kasar juga nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah. Di sini kita akan tambahkan lagi 1 butir telur. Ini mau kita aduk-aduk ratanya. Aku pakai tangan aja Flavis, tapi tanganku tadi sudah dicuci bersih.
Kalau sudah rata, di sini kita masukkan kornetnya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit tepung terigu supaya nanti pada saat digoreng itu nanti nggak hancur ya. Nah, nanti kalau udah dikasih tepung nanti teksturnya kan agak keket kayak gini. Nah, ini mau siap kita bentuk, mau nanti bentuknya gendut-gendut gede boleh, ataupun mau kecil-kecil sekali suap juga boleh. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Fafis di rumah. Nah, untuk gorengnya ini cepet banget nanti merahnya ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Seperti ini aja Fafis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Kalau sudah matang ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Tinggal kita bentuk-bentuk, boleh pakai tangan ataupun pakai sendok. Kalau kira-kira warnanya sudah cantik kayak gini, tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat. Udah deh, sekarang kita mau sajikan di meja makan. Ini udah pakai nasi anget, nggak perlu lauk lain lagi Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng jamur yang enak banget. Ini kita mau pakai jamur tiram ya. Ini masih seger-seger banget jamurnya. Ini mau kita suwir-suwir dulu. Kalau sudah ini mau kita siram pakai air panas yang benar-benar baru mendidih ya. Kemudian ini mau kita diamkan dulu kurang lebih 1 menit. Kemudian kalau sudah nanti ditiriskan terus dibilas lagi pakai air bersih. Nah sekarang kita mau peres dan ini tujuannya nanti supaya nggak bau langu lagi Flavis. Kalau sudah diperes ini kita sisihkan terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai toge kedelai. Nanti juga togenya kita cuci bersih. Kalau sudah kita siapkan lagi bakso. Ini udah kesukaan anak-anak di rumah nanti kalau ada baksonya. Aku pakai baksonya bakso sapi ya. Tapi bisa pakai bakso ayam kalau misalnya mau. Ini mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita akan sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Hari ini aku maunya pedas Flavis. Jadi aku mau pakai cabai rawit. Ini ada cabai hijau juga, cabai merah besar juga. Tambahkan juga ada bawang merah. Dan juga ada bawang putih. Dah bumbunya lombok bawang brambang aja. Yang simpel tapi nanti rasanya enak banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasak ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong sampai nanti wangi ya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan jamurnya dan juga kecambahnya. Ini kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan baksonya. Karena kalau sebentar banget mateng ya, jadi belakangan aja masukinnya. Kalau baksonya sudah masuk, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan lagi garam, gula, dan juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak rasanya juga udah enak kok. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti mateng, rasanya udah pas banget. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Karena tadi jamurnya sudah kita peres dulu pakai air panas, kita rendam dulu pakai air panas maksudnya. Itu nanti nggak ada bau-bau languknya lagi. Nah sekarang sudah mateng, kita siap sajikan di meja makan. Wah ini udah jadi lauk sarapan yang enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng daging sapi yang enak banget. Flavis nggak usah bingung, nggak usah khawatir.
Ini walaupun masak daging sapi tuh waktu itu sebentar dan nggak perlu direbus. Yang penting dipotong tipis ya. Ini mau kita marinasi pakai bumbu-bumbu, ada garam, gula, kecap manis, merica dan juga kaldu sapi bubuk ya. Yang terpenting kita tambahkan sedikit tepung. Boleh pakai tepung sagu, boleh pakai tepung tapioka ataupun tepung maizena. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita siapkan untuk bahan tambahannya. Kita mau pakai kentang ya. Ini kentangnya kita potongnya gede-gede aja kayak gini, Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya, kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potongnya juga gede-gede aja. Tambahkan cabai hijau besar. Kemudian tambahkan juga cabai merah. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Kita mau pakai jahe, merica, dan juga bawang putih. Nah, ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya ya. Kita goreng sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita goreng lagi sisanya. Terus kita masak sampai nanti mateng. Kalau sudah, kita mau tumis. Kemudian kita goreng dulu daging yang sudah tadi kita marinasi. Nah, ini tapi nggak usah khawatir dengan cara marinasi seperti tadi. Terus digoreng kayak gini, ini bikin daging itu jadi empuk banget, Flavis, walaupun nggak direbus. Nah, ini mau kita gongsong-gongsong bumbu halusnya, disisihkan gini ya. Kemudian baru masukkan bawang bombay dan juga cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu, ada kecap manis, terus kita tambahkan juga ada garam, gula pasir. Kita aduk-aduk. Kemudian baru kita akan masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Biarkan nanti kentangnya tercampur rata dengan bumbu. Wah, ini udah enak banget, Flavis. Ini cocok banget untuk lauk makan sehari-hari, untuk bekal anak sekolah, untuk bekal suami ke kantor, ataupun mau disajikan untuk kumpul teman-teman juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger. Apalagi sekarang cuaca tuh lagi nggak genah gini, Flavis. Enaknya kita bikin menu yang seger-seger. Nah, untuk kuah kaldunya di sini aku mau pakai tulang iga sapi ya. Sekarang kita akan rebus dulu tulangnya. Biasanya aku cemplung ke dalam air mendidih, kemudian tunggu beberapa saat. Habis itu kalau sudah mendidih lagi, ini mau kita angkat. Jadi kita mau ganti airnya, Flavis, biar nanti lebih seger gitu. Nah, ini kita masukkan lagi ke dalam air yang baru, kita masak, biarkan nanti sampai kuah kaldunya itu enak. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan isiannya ya. Di sini kita mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk sayuran lainnya. Untuk sayurnya sajiannya bebas ya. Tapi hari ini aku mau pakai, selain ada kentang, di sini kita mau pakai juga kubis. Ini kubisnya mau kita potong kasar-kasar aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan juga, hari ini mau aku tambahin wortel, Flavis. Kalau bisa Flavis mau tambahin buncis ataupun kembang kol ataupun biji kapri, itu juga enak banget. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita tambahin juga, aku mau pakai tomat biar nanti rasanya itu tambah seger. Kalau sudah dipotong-potong, tambahkan juga godong bawang dan juga seledrinya. Ini mau kita potong-potong juga. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita mau bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita pakai bawang merah, bawang putih, merica, dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak.
Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis-tumis, kita gosong-gosong sampai nanti aromanya wangi. Kalau misalnya sudah wangi banget, warnanya juga sudah agak kecoklatan, kita akan masukkan ke dalam rebusan tulang tadi. Kita aduk-aduk, tambahkan juga garam dan juga kaldu sapi bubuk ya. Kita masak sampai nanti kuahnya udah enak dan juga rodok susut, Flavis. Sekarang kita masukkan wortelnya dulu sama kentangnya, karena wortel kentang itu lebih keras, jadi masukinnya di awal aja. Kita masak, kalau misalnya sudah empuk baru kita masukkan kubis, tomat, dan juga godong bawang seledrinya. Nah kalau udah masuk nih sayur-sayuran, Flavis, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, karena sayurannya kan sebentar banget mateng. Kalau sudah mateng, kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget, Flavis. Untuk hawa-hawa lagi nggak genah gini, kita siapkan menu yang seger-seger. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ayam yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu ayamnya. Di sini aku pakai ayam yang bagian paha, terus mau di fillet, Flavis, atau kita hanya ambil dagingnya aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain, misalnya pakai dada ya boleh. Kalau Flavis misalnya nggak mau ribet milet-miletin sendiri kayak gini di rumah, kan di supermarket itu banyak yang jual sudah filetan kayak gini ya. Nah, kenapa hari ini aku pakainya yang bagian paha? Karena bagian paha itu lebih gurih gitu rasanya. Nah, ini mau kita potong-potong. Jangan terlalu kecil-kecil banget motongnya ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita marinasi dulu pakai air jeruk nipis biar nanti lebih seger. Boleh juga pakai jeruk lemon kalau misalnya Flavis mau. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan daun pepaya yang sudah direbus. Kalau misalnya Flavis nggak mau pahit, nanti rebusnya itu pakai tanah, Flavis, jadi nanti rasanya nggak pahit. Kemudian ini mau kita irisnya kecil-kecil aja kayak gini. Setelah diiris kecil-kecil, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini kita pakai kunir, kemiri, bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit merah, dan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedes banget, cabai rawitnya nggak usah dipakai. Pakainya cabai keriting aja. Nah ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun mau pakai blender atau pakai chopper ya nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak, dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau aromanya sudah wangi, di sini kita masukkan ayamnya. Kemudian ini mau kita aduk-aduk dulu. Kita masak ayamnya sampai nanti berubah warna dan bumbunya juga sudah rata. Nah kalau udah seperti ini, Flavis, ini ayamnya sudah matang. Sekarang kita akan masukkan daun pepayanya, tambahkan lagi garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, biar makin gurih. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena kita pakai bumbunya itu udah pepek. Kita masak lagi sampai nanti benar-benar tanek, rasanya juga udah enak banget, sudah gurih. Nah ini mau kita matikan dulu, Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bahan bungkusnya, kita pakai daun pisang. Kemudian kita ambil, untuk besar kecil bungkusnya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah untuk bungkusnya juga boleh pakai cara ditum ataupun mau dilipat kayak gini juga boleh. Ini mau kita bungkus semuanya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya nggak ada daun pisang, bisa juga pakai aluminium foil juga nggak apa-apa. Kalau sudah dibungkus semuanya, ini mau kita panggang, Flavis, ataupun misalnya Flavis mau bakar juga boleh. Nah hari ini aku mau pakai oven aja, lebih praktis. Kalau misalnya Flavis nanti manggangnya mau pakai teflon juga boleh, ataupun mau pakai di atas bara juga boleh banget. Nah kalau misalnya nanti sudah selesai dipanggang, ini nanti aromanya tuh wangi banget, Flavis. Nah ini sudah selesai, ini mau kita angkat, kita sajikan di meja makan.
Ini udah cocok banget pelapis kita pas masih anget-anget kayak gini. Ini menu cocok banget untuk pelapis jaringan lauk sehari-hari ataupun misalnya pelapis lagi mau kumpul sama temen-temen atau keluarga, itu juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelapis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.